Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang dan sudah menjadi komitmen kami bahwa di setiap perbincangan atau di setiap segmen Bincang Jelang Siang kami akan berusaha memberikan informasi. Tidak hanya memberikan, tapi kami juga akan memberikan dan memperdalam informasi tersebut, salah satunya di bidang tradisi dan budaya. Kali ini kami akan mengangkat perbincangan tentang merawat tradisi daur hidup adat Jawa bersama penasehat dari Paguyuban Prias Sekar Arum Yogyakarta, Ibu Winda Ekawati. Namun kita akan hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Jelang Siang. Hadir bersama kami Ibu Winda Ekawati. Selamat pagi Ibu Winda. Selamat pagi Mbak Meta, selamat pagi juga untuk pemirsa TVRI Jogja. Ya, Bu Winda, kita tadi sudah informasikan di awal bahwa kita akan mengangkat tentang daur hidup, merawat tradisi. Sebenarnya daur hidup ini dalam adat Jawa ini seperti apa gambarannya? Jadi gini Mbak Meta, dalam masyarakat Jawa yang kita kenal selama ini ya, itu masyarakat yang merupakan produk peradaban simbolik ya. Jadi di situ kental sekali dengan makna dan simbolik. Nah, termasuk ini memaknai daur hidup manusia ya. Di sini daur hidup itu adalah fase kehidupan. Biasanya kami mengistilahkan itu ada dengan singkatan 4M. 4M? Ya, 4M itu kepanjangannya meteng itu hamil, kemudian metu lahir. Yang ketiga adalah manten, itu berarti memasuki ke masa pernikahan. Dan mati. Nah, itulah yang dinamakan suatu fase kehidupan, dimulai dari kehamilan, kelahiran, kemudian pernikahan, dan diakhiri dengan kematian. Itulah memaknainya sebagai daur hidup dalam kehidupan. Berarti 4 fase ini kemudian ada tradisi apa yang harus kita jaga di sini? Ya, gini Mbak Mita. Jadi masyarakat Jawa khususnya ya, itu setiap fase kehidupan itu selalu dimaknai dengan fase perubahan ya, itu selalu dimaknai dengan upacara atau penyelenggaraan momen-momen perubahan itu. Nah, ini terkait dengan tadi bagaimana kita merawat tradisi tadi ya Mbak, karena menurut falsafah Jawa, perubahan fase ini adalah suatu momentum di mana setiap perubahan fase itu akan ada pesan khusus, akan ada perubahan yang nantinya membawa manusia ini ke tahap berikutnya. Tentunya di situ misalnya kayak upacara waktu hamil ya, itu ada mitoni. Nah, itu di situ banyak sekali dalam penyelenggaraan upacara tradisinya itu syarat akan makna dan simboliknya. Nah, itu kita bahas satu-satu ya, tentang meteng tadi. Hamil ya. Yang awal meteng ya. Ya, meteng itu hamil. Ya, itu kemudian kita ada tradisi apa di sana? Jadi di dalam kehamilan itu masyarakat Jawa itu sebetulnya dimulai dari bulan pertama. Bulan pertama itu ada yang memberikan upacara di situ namanya ngaborabori ya. Jadi permulaan dia hamil itu ada semacam selamatan kalau Jawa ya istilahnya, atau wilujengan. Ya, itu ada di bulan pertama, kemudian selanjutnya ada ngloroni, ada neloni, kemudian ngapati, ngelimani. Nah, untuk masyarakat Jawa khususnya ini diambil jatuh di bulan 7 di saat mitoni. Itu adalah suatu momen yang kalau ditinjau dari kehamilan itu kan sudah mendekati usia lahir, kemudian dan dari kata 7 tadi ada banyak makna di situ. Makanya di upacara orang Jawa mengambil di bulan ke-7 ini tadi karena banyak makna, banyak syarat yang tersampaikan di 7 bulan itu, Mbak. Berarti bulan 1, 2, 3 kita tidak usah melakukan apa-apa? Ada yang melakukan dan ada yang tidak. Namun secara ini yang paling kental dilakukan selama ini adalah di peringatan di bulan ke-7. Di bulan ke-7 kita akan apa saja yang harus dilakukan? Jadi dalam mitoni ini ritual ataupun upacara tradisi yang kita lakukan itu adalah siraman. Nah, ini
makna dan maksud dari upacara ini itu adalah memberi satu permohonan doa yang kita sampaikan ke Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran bayi, kelancaran lahir bayi, kemudian kesehatan baik calon bayi maupun ibunya. Nah, di dalam kemasan upacara mitoni ini itu dimulai dari nanti ngabekten. Ngabekten itu adalah sungkeman, Mbak. Nah, kemudian sungkeman, habis sungkeman kemudian siraman. Nah, habis siraman nanti ada prosesi pantes-pantesan menggunakan 7 kain yang ini sudah pantas apa belum. Nah, seperti itu sampai setelah itu nanti ada jualan dawet dan rujak. Nah, itu rangkaian dari proses mitoni tadi. Nah, tentunya di dalam upacara tingkepan itu orang Jawa selalu menghadirkan ubo rampe atau sajen ataupun wilujengan yang menyertai di dalamnya. Nah, ini merupakan suatu wujud doa dan pengharapan dari calon bapak dan calon ibu yang nantinya dituangkan di dalam simbol-simbol tadi. Misalnya di situ ada sajen mitoni itu terdiri dari banyak rangkaian ya Mbak di situ. Nah, itu salah satunya mungkin ada jajan pasar, kemudian ada kupat pletek, kemudian banyak ubo rampe yang di situ yang nanti itu merupakan simbol dari penuangan doa dan harapan dari kita. Oh, jadi itu bukan hanya untuk makanan belaka ya, Ibu, ya, tapi ada simbol-simbolnya. Ya, jadi kadang di sini itu yang kadang-kadang di masyarakat membuat rancu ya Mbak mungkin. Nah, itu sebetulnya kalau kita memaknainya, makna simbolis itu adalah merupakan satu kemasan. Itu sebetulnya kita wujud dari doa kita, tapi dituangkan dalam beberapa simbol itu. Jadi makanan itu nantinya pun juga bisa dinikmati karena memang itu bisa didahar. Ada yang beberapa ubo rampe yang memang tidak bisa dikonsumsi juga ada. Namun itu sejatinya hanya merupakan simbolik ataupun simbol bagaimana kita mau menyampaikan doa kita, isi doa kita yang tertuang dalam simbol-simbol dari alam semesta tadi, Mbak. Baik. Itu. Kalau saya tidak salah, itu kan harus kalau misalnya kita manten gitu ya. Itu katakanlah meteng dulu kan ini. Ya, ini meteng. Oh, kalau manten hamil ya. Habis hamil nanti kan lahir dulu. Iya. Tuh. Saya akan masuk dulu ke manten dulu berarti ya. Siap, ya. Manten dulu. Manten itu ada yang mengatakan bahwa kita dilarang pakai kain AB. Ya. Apakah yang ini bukan, kemudian kalau untuk orang tua yang ini cocoknya, kemudian kalau saya tidak salah kalau misalnya ada bokor kencono atau apa itu sebenarnya ada kaitannya atau tidak sih sebenarnya itu? Jadi itu kalau masalah itu adalah paugeran ya Mbak. Paugeran itu adalah sesuatu patokan ataupun pedoman yang layak kita taati karena itu merupakan tatanan baku ya Mbak kalau nggak salah. Termasuk dalam mengenakan kain. Misalnya orang tua pengantin mengagemi pun harus teruntum. Kemudian pengantin sendiri kalau Gagrag Jogja harus ngagem motif-motif yang itu terkait dengan motif-motif motif-motif bagus ya, misalnya seperti Sidoasih, kemudian ada semen romo dan sebagainya. Itu kan motif-motif yang memang dianjurkan untuk dipakai pengantin. Nah, itu dalam hal ini itu merupakan satu paugeran, pedoman baku. Iya. Nah, jadi memang ada beberapa kain yang merupakan awisan. Awisan itu larangan yang tidak boleh dikenakan di saat tertentu, upacara-upacara tertentu, misalnya seperti pernikahan ya. Baik. Contohnya kain slobok, motif slobok itu kan untuk kala kita berduka. Nah, seperti itu. Jadi memang kita sangat hati-hati dalam mengenakan pakaian yang terkait dengan tradisi ya Mbak ya, yang terkait dengan upacara apalagi. Nah, itu kita sangat tentunya hati-hati karena nanti ketika kita mengenakan tidak tahu maknanya, ada seseorang yang paham, loh kok ngagemnya seperti itu, padahal itu secara filosofi kan tidak bagus. Nah, itulah yang memang dalam
merawat tradisi ini kita harus memperhatikan tatanan baku, lampah-lampah maupun berbagai bukan aturan ya, tapi ya tatanan baku tadi ya. Ya, itu kalau untuk menikah saja itu kita pertamanya harus pasang BKTP. Betul. Berarti banyak sekali prosesnya. Rangkaian Iya. ya. Habis pasang BKTP kemudian ada Siraman, midodareni, peningsetan ataupun serah-serahan. Iya. Nah, kemudian nanti baru pengukuhan atau ijab kabul, kemudian panggih, resepsi. Nah, itu memang di dalam kultur Jawa ini itu sangat kental sekali dengan fase atau tahapan setiap upacara yang kita laksanakan. Yaitu tadi seperti yang disebutkan Mbak Mita, dalam kita melaksanakan upacara pernikahan ya, itu tentunya ada tahapan-tahapan tertentu seperti yang disebutkan tadi. Sebenarnya kan dimulai dari nontoni. Nontoni itu kita kalau orang Jawa itu karena memilih calon itu dulunya ya Mbak, itu ya. Itu kan belum ada IT, belum ada kebebasan antara kaum ini dan ini. Nah, itu dari jarak jauh itu nonton itu sudah ada matik-matik, sudah ada mata-mata. Itu layak enggak untuk dijadikan istri misalnya ya. Kalau nonton ini beda dengan midodareni atau beda. bukan? Itu baru tahap awal, tahap fase awal, langkah awal bagaimana kita mau meminang seseorang. Kita lihat dulu litsusnya lah. Kalau dia litsusnya masuk lah, nanti tahap berikutnya dengan segala keteguhan hati memberanikan diri untuk melamar. Nah, setelah melamar di situ ada diskusi atau musyawarah untuk menetapkan kapan tanggal mau dilaksanakan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan nanti juga ada stepnya lagi. Kita awali dengan majang tarup, kemudian siraman, midodareni, peningsetan, pengukuhan atau ijab kabul, resepsi. Kemudian selesai resepsi ada prosesi boyong pengantin atau ngunduh mantu. Baik. Nah, pemirsa, ini baru 1M, baru manten. Belum ada 3 lagi. Nanti kita akan kupas lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jogja terbuat dari rindu. Orang bilang Jogja ngangenin. Tapi masihkah Jogja jadi tempat pulang paling nyaman? Kalau ini, dan ini. Kesadaran untuk bisa mengolah sampah dari rumah menjadi bagian yang sangat penting sekali. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan itu menjadi bagian yang penting. Dan kita semua percaya bahwa menjaga lingkungan itu adalah menjaga masa depan. Jogja indah tanpa sampah.
Merawat tradisi daur hidup adat Jawa bersama penasehat dari Paguyuban Pria Sekar Arum, Ibu Winda Ekawati. Kita masih bahas, tadi kita sudah membahas tentang manten, kita juga sedikit menyentuh tentang meteng ya Ibu Winda. Ya ini kita ke Metu. metu, Ya. kelahiran. Ya. Apakah hanya lahir kemudian begitu saja atau masih banyak prosesnya? Jadi gini Mbak Mita, di fase metu ini itu merupakan fase kelahiran jabang bayi ya. Nah untuk masyarakat Jawa biasanya kelahiran itu diupacarani atau ritualnya itu dengan brokohan. Brokohan itu semacam kita membuat satu nasi wilujengan atau slametan itu yang berfungsi untuk memberitahukan ke lingkungan sekitar bahwa bayi ini sudah lahir dengan selamat, dengan ini. Jadi itu semacam pemberitahuan dan ucap syukur dari keluarga. Ya. Itu namanya brokohan. Nah, setelah bayi ini menginjak di usia nanti sekitar 7 sampai 9 bulan yang fasenya itu mulai belajar jalan ya. Nah, itu ada upacara tradisi di dalam Jawa itu tedak siten namanya, turun tanah atau fase di mana anak ini menginjakkan ke tanah untuk pertama kalinya. Itu yang kita siapkan, ubur rampenya juga banyak Mbak. Di sana juga nanti yang perlu kita siapkan ada banyu gege, kemudian ada air untuk wijian yang isinya kembang setaman, kemudian ada jadah dengan warna 7 warna, mejiku hibiniu. Nah itu yang masing-masing warna juga mempunyai makna simbolis dalam kita menghadirkan untuk doa dan pengharapan tadi. Kemudian ada tangga yang terbuat dari tebu ireng, kemudian ada kurungan dilengkapi dengan beberapa benda yang ada di situ, ada buku, ada emas, ada uang, ada alat-alat yang sesuai dengan profesi itu di situ, kurungan besar gitu ya. Kemudian ada air gege tadi yang digunakan untuk mandi nanti anak itu. Jadi ini kita lakukan sebagaimana fase tadi, fase anak ini mengenalkan di bumi pertama, menginjak tanah yang pertama kali. Nah itu juga banyak sekali pengharapan yang ada di situ, menginjakkan jadah dengan 7 macam warna yang masing-masing warna memiliki makna, itu juga ada maksud. Yang jelas maksud dan tujuannya itu bagus, tidak keluar dari semacam doa dan pengharapan agar anak ini nanti bisa bertumbuh kembang dengan sehat, dengan akal yang cerdas dan bisa fleksibel mengikuti di saat sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, sesuai dengan disimbolkan juga di situ ada tangga terbuat dari tebu ireng, itu kan mana filosofinya dia meraih cita-cita yang setinggi-tingginya, kemudian dia masuk di kurungan, ada beberapa benda itu nanti dia memilih di antara benda-benda itu sesuai dengan karakter, minat, bakat. Nah, tesnya di situ itu. Jadi memang Jawa itu sebetulnya sangat pelik, tapi sudah dikemas sebagaimana kalau kita secara penalaran dengan dunia yang sekarang itu kita jumbuhkan itu, saya pikir itu ada maksud dan tujuannya ketika kita sudah maksudnya seperti ini setelah kita mengalami di fase ini. Nah itu ya Mbak tedak siten. Kemudian fase lagi ketika anak ini sudah menginjak akil balik, perpindahan dari anak-anak ke remaja. Nanti ada tetesan, ada supitan kalau kakung, kitanan ya Mbak. Nah itu juga dilanjutkan kalau putri itu fase di mana dia mengalami menstruasi yang pertama kali. Nah, itu ada upacara namanya tarapan. Nah, tarapan ini juga bagus dilaksanakan karena di situ syarat juga dengan pengharapan agar si anak gadis ini nanti bisa melalui masa peralihan itu dengan jati dirinya yang bagus, dengan citra dirinya yang bagus, dengan lingkungan sekitar yang banyak petuah juga di situ, ada yang andap asor, ada andap asor tuh andap asor lembah manah. Nah, itu dalam upacara tadi juga
disampaikan juga nasihat-nasihat dari sesepuh, dari orang tuanya bahwa kamu nanti akan memulai di mana fase yang anak-anak sudah kamu tinggalkan dan mulai mengenal dunia luar. Nah, itu tentunya anak-anak ini banyak kita bekali ya secara mental. Nah, itu juga upacaranya yang kita laksanakan, satu ngabekten dan siraman. Nah, di dalam upacara itu selalu dalam masyarakat Jawa itu dihadirkan simbol-simbol atau ubo rampe yang menyertainya. Baik, Ya, ya. dari air kembang setaman, kemudian disiapkan di situ ada jejamuan, ada beras kencur, ada kunyit asem. Nah, ini mengingatkan kepada kita sebagai seorang wanita tentunya tidak lupa untuk merawat diri, ada ratus seperti itu. Lengkap ya, Mbak. Ibu ya. Iya. Ini kalau saya lihat dari tadi saya simak perbincangan tadi dari awal dari kita mengandung, menikah, kemudian ini melahirkan, setiap prosesi itu sampai tadi barusan diinformasikan ini tentang tarapan ya. Ya, tarapan. Semuanya itu ada siraman. Ya, Selalu. betul. Mengapa? Ya, jadi gini, siraman itu di dalam masyarakat Jawa itu sebetulnya adalah suatu memaknai kegiatan siraman itu adalah pembersihan diri secara lahir dan batin. Intinya di situ. Jadi setiap fase ketika menggunakan kegiatan siraman, saya sebutnya kegiatan atau upacara siraman ya, itu sebetulnya kalau kita kupas lebih dalam dan kita bungkus dalam satu kemasan, itu inti sarinya adalah pembersihan secara lahir dan batin, di mana kita akan menghadapi fase berikutnya. Seperti tarapan tadi ya. Karena anak ini mau menginjak dari dunia anak-anak mau masuk ke akil balik, itu kan ada perubahan fase. Nah, itu harus disiapkan, saya matur tadi kan mental yang terpenting. Mental ini akan alangkah terbaik, terbentuk dengan baik ketika dari lahir dan batin kita sudah kita bersihkan. Baik. Itu maknanya. Ada satu lagi? Ya. Mati. Ya. Ini apa? Tradisinya. Ya, jadi dalam culture Jawa, dalam tradisi Jawa, mati itu adalah merupakan fase kehidupan di mana memang sudah saatnya berakhir, sudah lengkap. Nah, ini tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa itu biasanya dimulai dari bedah bumi. Bedah bumi itu bagaimana kita menyiapkan liang lahat untuk pemakaman. Nah, kemudian ada di situ juga upacara selamatannya, ada bikin nasi wilujengan dengan sur tanah. Nah, itu juga sur tanah itu gusur tanah. Artinya apa ya? Istilahnya kita menyiapkan untuk liang lahat tadi terkait dengan itu. Nah, masyarakat Jawa menyebutnya dengan sur tanah. Kemudian setelah proses pemakaman selesai, tidak hilang begitu saja untuk masyarakat Jawa. Nanti ada 3 harian, itu kita mengirimkan doa yang khususnya untuk Muslim biasanya membacakan zikir, tahlil ya Mbak. Itu di waktu-waktu tertentu, di 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun sampai di 1000 hari. Dan semuanya yang dilakukan dalam waktu-waktu tersebut tadi itu tidak lain adalah permintaan doa kepada almarhum untuk bisa dimaafkan segala kesalahannya, diberikan tempat yang terbaik di sisihnya. Itu. Ya, ini sekarang harapannya Ibu sendiri sebagai penasehat daripada Paguyuban Prias ini, kemudian pada masyarakat untuk tetap mewarisi, karena semuanya itu ternyata banyak sekali kandungan tradisinya ini, kandungan apa kehidupan kita, maknanya. Ya, betul. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi gini Mbak, harapan kami dan terutama kami selaku pelaku pelaksana adat ya dalam hal ini yang selalu terlibat dalam tradisi ini, itu kalau kita bicara harapan berarti orientasinya untuk generasi muda. Ya. Harapan kami generasi muda yang akan datang itu jangan sampai terputus tentang bagaimana merawat dan menjaga budaya tradisi Jawa ini agar tetap berlangsung sebagaimana sesuai dengan kehidupan yang menyertainya. Artinya jangan sampai terputus, karena apa? Pentingnya kita merawat
budaya ataupun tradisi Jawa ini itu satu merupakan identitas culture kita sebagai seorang Jawa, yang mana di dalam budaya tadi, upacara tadi itu sangat tinggi nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya kalau kita bisa memaknai dan meresapi ya Mbak. Kemudian yang kedua itu membuka wawasan dan pandangan bagi generasi muda bahwa upacara ini tidak hanya lewat begitu saja. Ini bukan hanya sesuatu yang dianggap ribet dan pemborosan. Karena yaitu tadi saya matur, karena sebetulnya kalau kita maknai setiap fasenya itu ada makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Dan apabila nanti kita relevansikan dengan kehidupan sekarang, itu akan ada jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Winda informasinya, semoga ini bermanfaat bagi kita dan orang Jawa, jangan hilang Jawanya. Baik, terima kasih, semoga ini sangat memberikan informasi dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Kita akan kembali dengan informasi menarik dan perbincangan menarik lainnya di Jogja Jelang Siang berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu Winda, juga terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.